Assalamualaikum. Maaf, maaf. Baca email banyak banget sampai telat. Oke, bentar. Bentar. Ini baru login. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di chat ya. Saya rekam dulu dah. Mana nih? Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Suara saya kedengaran nggak sih? Kedengaran kayak gitu. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya coba. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di chat. Kalau mau pakai suara juga boleh aja sih. Saya kebetulan kamera ditarik sama anaknya karena anaknya sekolah di rumah. Di kamera saya sudah tidak ada. Oke, nah, saya harus share screen. Ya, udah kelihatan. Nggak ada pertanyaan asli ini, nggak ada, aman. Oke, eh ini email segini banyak. Kenapa? Eh, ini buat ngingetin aja. Saya, ospek boleh online atau harus datang ke kampus? Nih, kalau Ono yang jawab, boleh online sebetulnya kalau Ono. Parah banget ya. Cuman kalau yang jawab Pak siapa nih? Pak Babang, dia pengennya ke kampus. Jadi ntar nego aja deh. Pak, eh, tapi intinya ospek sih sebenarnya buat mengenalkan kampus sih. Nego aja supaya di ngobrol sama Yudo lah, sama orang-orang itu. Supaya di streaming di YouTube, supaya yang nggak di kampus jadi bisa ikut. Intinya ospek itu adalah satu, mengenal kampusnya, mengenal fasilitas yang ada, kenal dosennya, kenal teman-temannya, itu aja sih sebetulnya. Kalau kenal teman mungkin bisa di grup ya, jadi nggak masalah juga. Dosen juga bisa di grup sih sebenarnya. Saya tuh aliran yang tidak tidak harus ke kampus. Ono aliran yang itu sebetulnya. Jadi ntar nego-nego aja. Kalau dibikin wajib, nego lagi. Kalau nggak bikin wajib juga, nego ke saya, ntar saya ngomong. Gitu modelnya. Gitu ya. Oke, ini buat semuanya. Ini kalau Ilyasa sih udah, nilainya udah, Ilyasa kalau bisa ngerjain kuliah yang lain juga ya. Nah, ini buat mahasiswa yang lain, tolong masuk ke open course itts.ac.id. Ini saya paste ini URL-nya, copy. Saya paste di chat ya. Buat semua mahasiswa yang lain, silakan bikin account di Open Course ITTS ACID. Ini ada, kalau diklik login di sini ada create account, silakan di create account di sini. Masukin username, password, email address, first name, last name, city, country, bikin account. Terus yang agak susah nanti adalah autentikasi pakai email sih. Passwordnya suka lupa nih orang. Apakah ada kelas orientasi di bulan September? Bukan kelas sih bentuknya. Bukan kelas orientasi, sebetulnya kayak apa ya, kayak di aula aja pada kumpul gitu aja, bukan kelas gitu. Itu 2 hari atau berapa ya, lupa saya. Eh, Soalnya orang nggak terlalu peduli yang itu soalnya. Jadi ntar itu yang urusannya Pak Bambang sih. Wakil rektor satu ya, di beliau tuh yang ngurusin yang itu tuh. Di beliau sih pengennya pada datang sebetulnya, cuman kalau yang jauh kan kasihan. Apalagi kemarin ada yang dari Malaysia. Lu gila, lu sekali datang kan 2 juta, ngapain juga buat kayak gituan mah gitu. Kalau yang pengen kenalan ya nggak masalah sih, bagus-bagus aja tuh. Jadi bukan kelas itu 2 hari atau 3 hari, nggak tahu lah, tanya mereka lah.
Mereka yang bikin event itu. Itu sih intinya, buat mengenalin kampus, mengenalin mahasiswanya, mengenalin dosennya dan sebagainya. Sama saya biasanya suka diminta kasih wejangan buat mahasiswa. Wejangan saya biasanya gombal sih. Ini saya kasih tahu dulu ya. Buka rahasia dulu. Wejangan saya kira-kira gini, saya akan ngomong kira-kira gini. Kalau Anda kuliah di TTS buat nyari ijazah aja, nyari ijazah ya, kayaknya percuma deh. Nggak di TTS, sayang gitu. Kalau masuk di TTS cuma cari ijazah, pasti dapatnya. Tapi sayangnya nanti kalau ijazah doang dipakai buat kerja susah. Karena ITTS kan kampus baru, kampus swasta, kampus kecil. Mau ngelawan ITB, UI, UGM, ITS dan sebagainya pasti kalah, gitu ya. Jadi taktik yang dipakai biasanya gini. Oke, kuliah, dapat ijazah, pasti. Gimana caranya kita bisa ngelawan kampus-kampus yang gede-gede? Caranya sederhana. Di kampus gede, semua mahasiswa akan dapat ijazah juga. Jadi bayangin, ITB, UI, Unpad, UGM, ITS, dan sebagainya itu semua kampus lah. Anak-anak yang kuliah dapat ijazah. Apa bedanya ijazah mereka sama ITTS? Pasti ITTS kalah, karena ITTS namanya tidak sebesar mereka. Gitu ya. Jadi ITTS bakal kalah. Supaya kita bisa menang, kita harus punya di luar ijazah. Gitu. Jadi ijazah pasti dapat. Kalau cuma pengen dapat ijazah doang lulus, percuma sih, sayang aja. Waktu yang dipakai sayang. Jadi sarannya di TTS bukan cuma ijazah, di TTS satu, tolong aktif jadi narasumber di webinar. Itu satu. Jadi mulai dari semester 1. Semester 1, semester 2, kalau bisa aktif jadi narasumber di webinar. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya kita nargetinnya gini sih. Kalau bisa, Anda tidak ngerjain skripsi. Saya lagi bikin SK rektornya sih. Jadi sebisa mungkin tidak ngerjain skripsi, tapi bikin paper jurnal. Kalau nggak sanggup bikin paper jurnal, nulis buku. Kalau nggak sanggup nulis buku, baru bikin skripsi. Jadi skripsi pilihan terakhir. Kenapa kayak gitu? Karena kalau ijazah doang, kalau kita kuliah dapat ijazah, skripsi nggak akan dilihat. Karena skripsi itu bagian dari ijazah. Gitu. Jadi orang nggak akan lihat, lu udah nulis skripsi belum? Ya pasti udah nulis skripsi, soalnya punya ijazah. Nah, itu di kampus lain. Nah, kalau di TTS, kita bikin gini, lu nulis paper jurnal, skripsinya nggak usah ditulis. Itu. Saya lagi bikin gitu, saya lagi berantem sih kondisinya sebetulnya. Karena dosen-dosen yang lain pengennya nulis skripsi. Saya bilang, lu gila lu. Paper jurnal tuh di atasnya skripsi. Udah, jurnal aja. Skripsinya nggak usah. Dan kalau jurnal, untuk bisa tembus di jurnal, biasanya ada reviewer. Reviewer biasanya profesor ya. Mereka akan baca tuh skripsi dan dia akan ngebantai, skripsi lagi. Mereka akan ngebantai jurnal itu, dan jurnalnya kalau bagus, baru tembus ke reviewer tadi. Jadi biasanya jurnal itu susah nembusnya. Dan harus bagus, harus jago. Gitu. Lo jangan khawatir, anak tetes berapa orang nembus jurnal, lo jangan khawatir. Jago-jago loh. Nah, kalau jurnal, ini bayangin, kalau punya jurnal atau buku, Anda punya skripsi ITTS, punya jurnal, punya buku, bertanding sama ITB, UI, dan sebagainya, menangan ITTS langsung. Jadi ITTS akan menang otomatis karena punya paper jurnal, punya buku. Yang lain nggak punya. Itu menangnya. Itu satu. Yang kedua, harus punya pengalaman jadi pembicara di webinar. Gitu. Ini cerita aja langsung ya. Minggu lalu si siapa ya, Denny atau siapa tuh? Oke, jadi ceritanya gini, dia ngadep saya, Mono, saya pengen magang dong di perusahaan yang bagus, tapi ini anak nggak aktif. Jadi anak ini cuman pulang, kuliah, pulang. Terus udah gitu minta magang di tempat yang bagus. Pada hari itu, berapa menit kemudian ada teman-teman saya dari Ubuntu datang nih. Ini Ubuntu datang ya ke kampus. Jadi jangan khawatir. Di kampus banyak orang-orang gelo-gelo datang sih. Dari Ubuntu lah, dari ID Cloud House, dari macam-macam perusahaan-perusahaan datang ke kampus. Ngobrol doang sih. Terus saya bilang,
lu pada butuh orang nggak? Ini ada satu anak yang pengen magang. Terus Ubuntu ngomongnya gini doang ke si Denny. Lu bisa apa? Cuma gitu doang. Nggak bisa ngomong langsung. Saya cuma kuliah aja. Saya pengen belajar waktu magang. Nggak bisa. Nggak akan kita terima. Jadi magang ini di perusahaan-perusahaannya temannya Ono semua itu, mereka berharap Anda tuh jago. Jadi kalau cuman Anda pernah kuliah terus magang, langsung dicoret. Gitu. Jadi untuk ngasih lihat bahwa kita jago dari mana? Punya karya. Nih Ilyasa punya karya, dia kacau sih Ilyasa. Terus misalnya ini udah pernah jadi narasumber. Nah, itu udah dahsyat banget. Kalau bisa jangan satu kali webinar, kalau bisa 2 kali webinar. Nah, itu udah serem. Kalau bisa nulis buku, lebih serem lagi. Si ini Pointra, Pointra dapat 102 kuliah saya ya, jangan khawatir. Itu dia nulis 2 buku 1 semester kemarin. Akibatnya apa? Ini waktu kemarin si apa? Si uh, Ubuntu nyari orang, Pointra bukunya 2 kan. Saya mau dong magang di Ubuntu. Terus lu bisa apa? Buku saya 2 biji. Saya pengen nulis paper jurnal di Ubuntu. Wih, langsung itu. Yaudah, kamu gabung aja dah. Gitu. Jadi gitu taktiknya. Taktiknya gitu. Jadi kuliah bukan buat sekedar kuliah duduk di Zoom, terus ngerjain ujian, terus pulang tidur enggak. Jadi harus ada proses perjuangan itu. Perjuangan itu soalnya bikin bikin kita jadi orang sih. Gitu ya. Beres ya? Kebayang ya? Nah, untuk ngarah ke situ, ini jawaban dari 2 urusan orientasi. Tapi ada yang ikut Zoom hari ini mah lebih beruntung lah, soalnya ini biasanya apa detail-detail kayak gini nggak terlalu bisa keluar waktu orientasi. Kalau orientasi kan waktunya sempit ya. Paling ngomong cuman 20 menit doang. Nah, ini balik lagi ke open course Identitas ACID. Tolong bikin account yang belum. Tolong kasih tahu teman kalau ikut ada grup maba-maba gitu, tolong bikin account di sini, account di open course, kasih tahu aja ya. Tolong bikin account di open course Identitas ACD, butuh username, password, email dan sebagainya ini. Oke. Terus kalau login, nah ini bisa diklik my course. Biasanya kasih waktu 1-2 hari lah. Anda akan saya daftarkan. Jadi orang yang daftarin. Sebenarnya bisa daftar sendiri sih, cuman pada nggak tahu caranya. Jadi udah orang yang daftarin lah. Jadi Anda bisa ikutan kuliah-kuliah ini. Ada basis data, big data, data analysis, ada cloud computing, ada computer network, cybersecurity, ethical hacking, IoT, internet of Things. Ini ada kuliah-kuliah ini. Sebagian dari kuliah ini ada ujiannya. Oke, silahkan dikerjakan ujian itu dari sekarang. Itu ya. Jangan ditunggu sampai kuliah benernya. Nggak usah, dari sekarang aja. Nanti kalau udah, tolong kasih tahu, Pak, saya misalnya kalau ini nggak ada ujiannya nih teknik nulis buku. Kayak ini mikroprosesor komputer arsitektur, ini ada ujiannya nih, tolong kerjain. Ini ada forensik ada ujiannya, ada ujiannya. Nah, ujian-ujian ini nanti bisa dikasih tahu ke dosennya, Pak, saya udah nyelesain ujian kuliah IP version 6 di open course, forensik open course, mikroprosesor di open course, nilainya sekian. Itu bisa dimasukin jadi nilai kuliah beneran. Gitu. Jadi nilai kuliah bisa didapat sebelum kuliahnya. Gitu. Buku juga bisa dikerjakan dari sekarang. Jurnal juga bisa dikerjakan dari sekarang. Jadi PR-nya bisa dikerjain dari sekarang. Nah, terus pertanyaannya, nah berarti kita nanti kuliahnya bisa kurang dari waktu yang ditentuin dong? Iya, sebetulnya bisa. Cuma ada masalah dikit nih sekarang. Ini aturan dari Diknas ya, ini bukan dari kita, bukan dari kampus. Ini aturan Diknas yang nyebelin biasanya. Jadi Diknas bikin aturan, tidak boleh ada mahasiswa S1 yang bukan pindahan ya. Jadi S1 dari nol, S1 yang lulus sebelum 3,5 tahun di kampus. Jadi misalnya ini dari SMA, atau setahun bisa dapat S1, nggak boleh kata Dinas. Harus 3,5 tahun. Jadi misalnya Anda ngerjain PR ini semua, nilainya bagus semua. Tapi ini kalau dikerjain semua bisa menghemat sekitar 1 tahunan lah. Kalau sama magang sama, jadi skripsi diberesin pakai apa? Skripsi diberesin pakai jurnal,
Terus magang, gampang lah magang, bisa di perusahaan banyak lah ya. Nah, itu bisa sama kuliah-kuliah yang dikerjain bisa hemat setahun. Jadi sebetulnya 2,5 tahun bisa lulus. Sebetulnya 2,5 tahun bisa lulus. Cuma karena Dignas bilang harus 3,5 tahun, jadi Anda selesai kuliahnya 2,5 tahun. Nanti kita bisa keluarin surat keterangan lulus, SKL, surat keterangan lulus itu bisa dipakai buat pengganti ijazah lah sementara ijazahnya belum keluar. Soalnya ijazah sarjana itu didaftarkan di Dignas. Jadi ada nomor langsung dari Dignasnya. Nah, itu kita nggak bisa masukin permohonan itu kalau mahasiswanya belum 3,5 tahun. Jadi mahasiswa harus 3,5 tahun. Tapi kita bisa ngeluarin surat keterangan lulus sebelum 3,5 tahun. Jadi surat itu bisa keluar, ijazah benernya setahun kemudian baru keluar. Ya mau diapain lah, itu Dignas nih, nyebelin, ya mau diapain. Itulah kondisinya Republik ini. Susah, aturannya banyak, pada orang bisa maju sebetulnya. Itu kira-kira gitu ya. Jadi ini tolong dikerjain. Ini saya kasih lihat. Kalau misalnya ada anak yang belum terdaftar di sini, ini saya kasih lihat. Ini saya akan, ini yang bisa ngelihat ini cuman admin ya, karena Ono adalah admin, saya bisa masuk ke site admin ini. Saya akan masuk ke user. Ini saya kasih lihat aja nih. Saya akan build user action. Terus di sini saya akan cek user yang belum confirm. Mana dia? Confirm no. Saya filter yang belum confirm. Ini ada berapa yang 36 yang belum confirm, saya confirm sekarang. Jadi saya akan kayak giniin sih, jangan khawatir. Ini daftar aja, ntar saya gini ya. Kasih tahu teman-teman semua sih, ini tidak harus jadi mahasiswa ITTS yang ini sih. Jadi satu Republik Indonesia juga boleh seperti ini sih. Jadi kasih tahu teman-temannya juga boleh. Dari kampus-kampus lain juga boleh sih, nggak masalah sih. Jadi banyak orang-orang yang transfer dari kampus lain ke ITTS akhirnya. Nggak masalah juga sih. Ya buat kita bisa nggak masalah juga, aman-aman aja lah. Oke, jadi udah masuk. Sekarang saya akan, itu baru saya konfirmasi sebagai user karena dia belum sempat konfirmasi. Setelah saya akan masukin ke kuliahnya. Misal saya akan masuk ke kuliah cybersecurity sama jaringan ya, computer network sama big data. Ada tiga kuliah yang saya konfirmasi. Saya klik partisipan, saya klik partisipan, saya klik partisipan. Ini saya kasih lihat prosesnya aja ya. Oke, saya akan klik enrollment method. Di sini, ini yang terdaftar baru 36.700. Tadi total ada 36.900 sih sebenarnya. Jadi ada sampai 100 lebih. Itu ada 170-an yang belum dimasukin. Ini saya akan, yang ada huruf A-nya aja saya ambil dulu ya. 50 orang saya masukin. Terus yang ada huruf M-nya. Yang banyak ini soalnya. Oke, coba sekarang udah masuk. Udah 100 masih ada 5. S 22 orang. Oke, sekarang saya masukin semuanya. Jadi caranya gitu sih. Jadi ini sekarang semua orang terdaftar di Big Data. Oke, terus ini saya akan masukin juga enrollment method. Saya klik huruf A. Saya akan masukin di S lah, tadi S banyak. Oke, dibuat 100 baru kelihatan. Di 100 persis. Motor itu udah masuk semua. Sekarang ini baru 3 yang saya masukin ya. Ntar saya akan ngerjain yang buat kuliah-kuliah yang lain. Besok pagi lah, gue kerja. Ini A saya masukin, terus S. Jadi semua akan terdaftar di kuliah ini. Cuman jujur, orang yang mau ngerjain ujiannya nggak banyak sih. Jadi dari segini banyak, nih saya kasih lihat contoh aja nih ya. Ini di uh, cybersecurity aja. Cybersecurity. Ini sebetulnya kalau yang nilainya bagus akan dapat sertifikat. Oke, ini sertifikat akan dikasih buat yang nilainya bagus sih. Nah, kita lihat nih, yang dapat sertifikat berapa orang dari hampir 37.000 orang, kalau 64 sertifikat. Jadi ini otomatis sistem yang bikin sih.
Jadi yang dapat sertifikat dari 30 hampir 37.000 orang, cuma 64 orang yang dapat sertifikat. Kalau mahasiswa ITTS nggak saya masukin di sini biasanya. Saya masukin di kuliah yang sama sih sebenarnya bahannya sama persis. Cuman kalau ini ada 37.000 orang, saya harus ngefilter yang mahasiswa ITTS yang mana yang kepala. Akhirnya udahlah, saya ini aja, saya pisahin kuliahnya. Jadi kalau Anda mahasiswa, kalau ini kan mahasiswa ITTS semua, sementara ikut yang ini. Tapi nanti kalau nilainya bagus, tolong bilang ke saya masukin kuliah ITTS yang benar. Itu. Ini ada berapa anak yang kayak gitu sih kemarin. Itu ya, beres ya. Jadi ini nilainya akan dimasukin sebagai bagian dari kuliah beneran. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, saya lanjut lagi. Ini saya sebenarnya di sebelah saya ada dua laptop lagi jalan. Ini saya kasih cerita aja ya. Coba saya akses. Ini satu laptop. Nah, ini dia. Ini satu laptop. Ini satu laptop yang kedua. Atau saya coba akses di sini. 92 168 60 160 ini. Oke, di 192 108 0 160. Ini lemot lagi lemot banget. Nih, saya kasih cerita lah di sini. Ini kalau diperhatiin, bentuknya mirip sama ChatGPT lagi. Aduh, ini lagi lah. Ini kelihatan kayak ChatGPT ya bentuknya. Ini adalah ChatGPT, cuman tidak pakai ChatGPT. Ini modelnya juga beda sama ChatGPT. Ini saya lagi pakai Tiny Llama 1.1b. Oke. Bisa kita ganti-ganti modelnya, mau pakai model yang mana. Ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan di sini modelnya. Ada Kiwen, ada Gemma, ada Lama, ada Pi, ada segala macam. Oke, kita bisa masukin promnya di sini. Yang ini lagi proses yang terjadi di sini adalah ini bisa kelihatan ya, bisa keluar. Nggak kelihatan. Ini saya lagi ngupload 8.000 buku ke sini. Jadi buku-buku lagi diupload ke sini supaya ini bukunya yang diupload adalah buku SD, SMP, SMA sama buku AI SMP, SMA. Ini diupload ke sini. Uh, ada pertanyaan dari Ilyasa. Kalau Ilyasa ada pertanyaannya udah ganas-ganas. Bisa nggak ChatGPT dibuat image? Saya belum berani nyoba. Cuman kira-kira kalau buat image pakai lava. Bisa dilihat di sini sih. Oh, jadi ini Ilyasa udah nanyanya udah karena dia ikutan kuliah kemarin sih ya. Masukin kolama ini, masukin ke modelnya, ada lava. Coba image, cek image. Ini ada lama 3 vision. Jadi ada beberapa model buat image. Jadi kita harus upload, tadi kan saya di sini kan modelnya saya pakai model ini ya. Ada Edge. Ya, nah ini lama. Ini semua buat teks semua nih modelnya. Ini buat teks semua, ini model-model teks. Nggak ada buat image. Kalau mau main image, kita harus upload yang buat image ini ada Lama 32 Vision, ada WeChat DLM2, ada ini semua mulai buat image. Jadi ada, cuman hati-hati nih, ini horor ya. Saya kasih tahu dulu horornya. Ini perhatiin angka ini nih, saya gedein. 11B, ini 7B, ini 20B, ini ini ya. Oh ini bukan buat image ini. Ini bukan buat image. Ini kalau model nggak tahu ini buat image apa enggak. Yang pasti ini buat image nih. Ada lava juga ada. Open coder. Coba saya cari ya lava. Nih, nah visual nih kan. 7B lalu 13B. Jadi rata-rata dia B-nya gede. Kalau image gede. Ini artinya B ini besar, artinya apa? Butuh GPU dengan memori ini biasanya tambahin
20% atau 30% dari ini. Misalnya 7B berarti sekitar 10-12 giga RAM si ininya, si GPU-nya. Butuh yang 12 giga RAM-an lah kira-kira. Ini kalau pakai Lava. Yang tadi juga butuhnya sekitar 8 ya. Gimana sih? Ini O11 ini lebih parah lagi nih. Oke. Tapi ini lebih bagus nih kayaknya. Ya kalau bagus yang 90 ini, tapi tewas. Tewas kita. Oke, jadi ini angka ini adalah nanti menentukan ini jumlah apa token yang ada di dalam modelnya ya. Nah, cuman ini akan menentukan RAM berapa besar RAM yang dibutuhkan di GPU. Jadi biasanya kali 12 apa 30 kali 20 atau 30% dari inilah. Jadi kalau dia 11B ditambahin 20 persenan itu berarti sekitar berapa persen itu satu sekitar ya itulah belasan 16 giga RAM. Jadi nanti carinya gini. Yang penting RAM-nya sih. Jadi carinya misalnya kita pakai RTX 4060 16 GB RAM gitu ya. Jadi beli card-cardnya harganya 7 juta tuh mati lu. Ini 7 juta, 8 juta lah. 8 juta udah. Harga cardnya udah sama dengan komputer. Lebih mahal daripada laptop gue gitu. Jadi udah horor nih cardnya yang dipakai 11 giga. Cuman kalau mau gombal sih gini nih, kalau mau gombal sih. Itu di kampus di lantai 3 ada lab, ada apa? Ada lab buat render video. Cardnya RTX 4060 sih. Jadi kalau mau gombal sih nanti berdekat-dekatlah dengan yoga. Yoga mahasiswa kita juga. Jadi dia pegawai tapi dia mahasiswa. Oke, jadi berbaik-baik sama yoga, kita nongkrong di lab. Ada alat-alat ini sih. Jadi komputernya udah ada card seperti ini, silahkan dipakai komputer tadi. Gitu. Jadi sarannya gitu aja sih. Itu ya. Kalau nggak punya, saya termasuk kategori yang nggak punya. Cuman saya strateginya adalah saya coba tidak pakai card-card seperti ini. Kenapa? Supaya solusinya bisa dipakai di sekolah-sekolah di daerah yang pakai komputer bekas. Itu. Kalau pakai kayak ginian kan buat orang kaya doang, gitu, yang gajinya 100 juta sebulan itu loh. Susah sih. Begitu rumahnya digeruduk lagi, aduh kasihan banget dah. Ya, itu ya. Beres ya. Oke, jadi kira-kira itu. Nah, tadi saya mana sih ceritanya? Oke, ini udah beres. Ini udah beres. Kalau mau belajar cara bikin ini, bisa masuk ke sini. Open course lagi. Ono Center RID Wiki. Iya, masuk Ono Center aja. Terus kata kuncinya LLM. Ini saya ambil aja URL-nya. Saya paste. Oke. Ini tidak harus pakai GPU. Oke, ini tidak harus pakai GPU. Jadi ini saya ada dua laptop, dua-duanya nggak pakai GPU nih. Karena targetnya bukan buat yang berat-berat sih. Jadi saya juga pakai model yang enteng-enteng semua. Cuman saya tadi udah 2-3 hari saya coba mau bikin sendiri pakai Python, ternyata hasilnya nggak bagus. Karena saya pakai model yang kecil banget. Jadi model yang saya pakai cuman tadi kan 11B. Saya pakai modelnya 22M. Kalau B kan gede, a billion. Ini kalau M cuman million, ya beda jauh lah hasilnya dah, parah banget yang M. Nah, jadi masukin tadi Ono Center RID/Wiki, LLM, terus turun ke bawah. Di sini ada di Ubuntu 24 lama pakai Open Web UI, ini salah bukan IO, Web UI, pakai full Docker. Kalau database-nya gede harusnya pakai PostgreSQL. Cuman saya lagi nggak mau pusing kepala, saya pakai Docker tetap ngotot dengan data yang ribuan gitu. Jadi ngaco. Saya lagi ngaco sih, biarin aja. Ini saya klik, nih cara bikinnya diterangkan di sini. Jadi pertama dia pakai Docker. Kalau ada NVIDIA, kita bisa install NVIDIA kontainernya.
Oke, oke, biar bisa jalan si ininya. Cuman saya ini cuma catatan dari ChatGPT aja yang ini ya. Yang ininya saya dari ChatGPT. Saya belum coba. Ya bukan, ini bukan dari ChatGPT, ini dari developer Nvidia langsung. Oke. Cuman Nvidia nyebelin sih sebenarnya karena dia itu proprietary, jadi aduh males ya makanya sebenarnya. Oke, saya lagi mulai ngelirik ke AMD. Cuman AMD itu tidak sebaik Nvidia, itu nyebelin. AMD open source, cuman Nvidia lebih bagus, ya, sebel kan jadinya. Tapi lebih murah sih AMD. Oke, jadi ini saya nggak pakai. Kemudian kita install Docker Compose di sini. Docker Compose itu kita harus bikin Docker Compose YAML-nya, kemudian ini kita ketik. Nah, karena saya tidak pakai NVIDIA, ini saya buang nih. Ini saya buang. Oke, sampai sini yang saya buang. Sampai resource dibuang. Karena saya nggak pakai NVIDIA. Kalau pakai NVIDIA, ini kayaknya perlu diaktifin. Tapi tadi yang di atas juga perlu dipakai, diaktifin juga. Jadi ini saya buang. Jadi dia jalan tanpa NVIDIA, udah gitu portnya pakai yang 3000. Oke. Nah, udah. Nah, kalau udah berhasil masuk, kita bisa lihat si pakai Docker PSAX juga bisa masuk aja. Wah, ini lagi di dalam. Bisa lagi di dalam Dockernya langsung. Di, oh, di dalam Dockernya kelihatan saya udah punya banyak model lagi running. Oke. Ini kelihatan gigabyte-nya berapa. Yang paling kecil adalah yang tiny lama. Ini kecil. Oke. Oh, ini yang kecil banget. Ini dipakai untuk embedding ya. Jadi bukan buat model waktu interaksi sama user. Jadi ada beberapa model yang dipakai buat embedding. Ini semua embedding, semua model ini. Embedding itu buat bikin teks yang referensi yang dimasukin jadiin masukin vektor database. Oke, itu embedding ceritanya. Nah, kalau user akan ngomong dengan model-model yang ini. Tuh, kira-kira kayak gitu. Oke. Ini urusannya. Untuk bisa masuk ke dalam sini, si olamanya langsung, saya harus kerjain yang ini. Docker exec minus IT olama slash bin slash bus ini masuk ke dalam olama. Udah gitu saya pull semuanya. Ini saya pull ini semua saya pull. Oke, ditarik-tarikin dari internet semuanya. Baru nanti bisa kita pakai. Nah, kita perlu berapa konfigurasi ini harus baca-baca, ini tulisannya nggak bagus. Ini contohnya pakai keyword. Saya lagi nyobain pakai yang tadi apa sih? Pakai tiny lama. Soalnya dia lebih enak. Keyword lebih berat, lebih bagus. Udah itu di noise-nya kita masukin PDF. Nah, ini ada masalah dikit, kita harus setting di embedding knowledge-nya. Saya pilih Nomic Embed Text. Nggak terbaik sih, cuman enteng. Itu aja sih. Dia bisa, mudah-mudahan bisa bahasa Indonesia sih. Ini belum saya kerjain. Ini saya pakai defaultnya dia, artinya kuantisasinya masih gede sih. Konsekuensi kuantisasi gede, dia presisi, cuman dia lemot gitu. Kira-kira kayak gitu. Dimain-mainin aja sih. Kalau laptopnya belum mumpuni, bisa nyoba yang ini sih. Saya kasih lihat aja. Ini yang saya coba 2-3 hari yang lalu, akhirnya frustasi. Putus asa. Soalnya hasilnya jelek banget. Ya udah, ini dia. Ini ada, bisa dilihat di sini ya. Saya masukin. Kalau nggak saya kasih ini, tolong dicatat aja URL-nya s.id/free OWP ebooks. Ini s.id free OWP ebooks nih di sini. Di sini ada paper buku SLM. Ini dia. Introduction SLM dengan REG untuk Ubuntu 24.04. Oke. Ini bukunya. Ini saya udah cobain. Coba beneran. Tapi saya nggak tulis bahwa saya frustasi sih. Akhirnya frustasi, akhirnya nyerah. Jadi ini sebenarnya Ono cobain, dia bisa jalan. Maksudnya saya masukin buku-buku SD, SMP, SMA, pakai SLM, enteng, kenceng. Tapi jawabannya jelek. Jawabannya jelek banget sih. Gitu. Nih.
Apa itu SLM, kenapa pakai rek. Ini reknya kalau yang tadi makanya Open Web UI ya, udah jadi beres. Kalau ini ngoding semua, ini ngoding pakai Python semua ya. Ini coding pakai Python semuanya. Ini saya kasih lihat codingannya. Ini mah buat ini nih, buat install environment-nya, ada lingkungan environment-nya harus install. Ini apa? Kita perlu model SLM, Python library yang butuhin, ada Torch, Transformer, Vice. Vice itu buat kayak search engine-nya, kayak gitu. Nah, ini cara bikinnya kayak gini. Oke. Terus saya kebawahin juga, ini sebenarnya dikerjain tulisannya cuma segini banyak. Ini buat bikin environment, yang terakhirnya di activate. Oke. Jadi environment ini misahin antara si lingkungan kerja si Python ini sama sistem operasi yang biasa kita pakai. Walaupun kayaknya di satu sistem operasi yang sama, tapi dia beda sistem. Software-software yang dipakai nggak nyambung satu sama lain. Nah, udah gitu, ini boleh dicoba-cobain semua kalau mau iseng. Ini cobain dikit-dikit. Kalau mau gombal, loncat langsung. Saya taruh di paling bawah atau di mana ya? Kalau nggak salah taruh bawah. Gue ini udah bawa banget. Wah, lah, 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 lah. Coba ini ya. Ini. Bab 12. Oke, ini salah nih, harusnya di tab dulu nih. Salah, salah tipe, antara saya bentar. Oke, halaman 63. Ini beberapa model yang bisa dipakai. Rata-rata makainya Hugging Face. Jadi beda sama yang kita pakai di lama, jadi pakai Hugging Face. Tapi mainnya Python semua nih. Python beneran Python. Oke. Ini tampilannya kayak gini. Kalau dilihat, nggak kayak ChatGPT. Karena kita pakai Python. Ini source code-nya semua. Ini source code beneran source code semua, beneran source code ya. Ini hidup loh. Source code-nya bisa dipakai jalan. Jangan khawatir. Udah dicobain soalnya. Ini source code-nya, bisa lihat ke atas. Ini buat embedding. Ini kalau yang mau yang bisa bahasa Inggris, kita makainya modelnya adalah ini, Distill Birch, atau kalau nggak pakai All Mini LM, itu bisa bahasa Inggris. Kalau yang bahasa Indonesia sendiri lah, nah, yang bahasa Indonesia di atas. Bahasa Indonesia ya. Model yang dipakai beda, kita pakainya multilingual E5 small gitu ya. Tapi hasilnya nggak bagus sih, jujur nggak bagus. Tapi ini source code-nya udah dipakai jalan, nggak masalah. Cuma hasilnya jelek aja sih. Kayaknya frustasi daripada ntar. Ya emang cepat, hasilnya keluar, cuma jelek. Cobain sendiri aja lah, kejelekannya ntar lihat sendiri, biar tahu. Jalannya cuma ada dua program aja sih, build KB. KB adalah knowledge base, kayak bikin rack-nya. Kemudian ini bikin web UI-nya. Udah, terus kita bisa akses di 127.001.7860. Ya, ini IP-nya nanti diganti pakai IP, ini pakai IP ininya ya. IP apa sih namanya? IP LAN-nya. Karena ini kan diaksesnya dari komputer lain. Gitu. Deh, silakan dicoba, tapi nggak rekomend. So, kalau mau bener-bener nyoba, kalau komputernya nggak mumpuni, ya silakan dicoba yang ini. Ini nyobanya nggak enak sih. Kalau enak pakai Olama tadi. Gitu. Oke, ini beres ya. Uts, balik ke sini. Oke, ini Olama udah beres. Olama lebih gampang installnya. Cuman butuh internet segala macam sih buat download. Ini downloadnya yang lama bukan install Olama. Olama installnya paling juga 15 menit juga selesai Olamanya sih. Olama sama WebUI 15 menit selesai. Yang lama adalah knowledge base-nya ini, bikin knowledge tambahannya. Ini lama, lumayan lama nih mendownload apa model-modelnya karena gede-gede ini rata-rata 1-2 gigaan masing-masingnya. Udah gitu yang lebih lama lagi adalah ngupload buku-bukunya. Itu lama. Kita bisa nguploadnya
kita bisa ngupload berbentuk folder. Jadi uploadnya bukan satu-satu. Kita masukin aja semuanya ke dalam satu folder, diupload sebagai folder. Masuk satu folder. Ini yang diupload folder sih. Jadi kita nguploadnya folder, bukan satu-satu. Jadi saya, tapi ya lama gitu. Maksudnya ntar kalau kita masukin prompt apa, ya lama keluar. Nah, setelah ini dimasukin, ini bisa terserah mau mainan apa aja. Kita bisa, ini sebetulnya ini ada yang dari NTT nggak sih? Soalnya dia kirim email tadi. Dia mahasiswa maba ITTS. Minimal laptop RAM berapa ya? Saya kasih lihat di sini kondisi. Ini saya top aja ya. Ya, RAM saya gede. Ini RAM saya 8 giga. Cuman, ini jujur dulu yang dipakai cuma 2 giga. Ternyata sialan banget. Cuman ini dia ngambil core-nya hampir 2 core. Ini 2 core nih, 1,7 yang dipakai. Memorinya sendiri 8. Ya, ini kalau nggak salah 16. Enggak sih, 10 giga ya kalau nggak salah. 10 giga. Swap-nya nggak dipakai. Saya alokasi 4 giga buat swap, nggak dipakai. 8 giga buat swap, nggak dipakai. Nggak, 7 tambah 4 tuh berapa? Pokoknya belasan. Swap-nya gede, nggak kepake. Memorinya gede, yang dipakai cuma 2 giga, terus sisanya 8 giga lagi nganggur. Gitu. Cuman ini kan dia cuma lagi ini doang ya. Sedang apa sih namanya? Lagi render, bukan render. Lagi embedding si. Oh, dari NTT hadir. Mau ada pertanyaan yang itu kagak? Kagak nanya lagi. Ya udah, ini jawaban ini dulu ya. Jadi laptopnya cuma sebetulnya 4 giga kalau buat main-main aja juga bisa. Kalau kalau mau yang lebih keren ya saya pakainya ini kalau nggak salah. Ini 10 ya, 10 gigaan kalau nggak salah. Apa 12 lupa. Oke. Ini mumpung dari NTT hadir, kan tadi kemarin kalau punya koordinatnya ini Idham ya. Idam dari NTT kemarin nanya ke email saya, nanyanya kira-kira gini, ini ada 2 desa di NTT pengen ada internet lah, kira-kira kayak gitu. Caranya kayak gimana? Nah, ini saya punya waktu sekitar 10 menit lebih. Saya kasih lihat ya, ini buat Idam sama yang lain sih. Bukunya bisa diambil di sini, bukunya. Nama bukunya WNDW. Nah, saya kasih lihat. WNDOPQRSTUV. Ini di atas kali. Ini dia. Ya, WNDW ID e-books. Ini bukunya. Silahkan dia download. Oke. Nah, tempat WNDW-nya sendiri udah mati. Untung saya udah selamatin wndw.net. Ini aslinya dari sini sih sebenarnya. Tapi udah hidup lagi. Kemarin mati. Ya udah kalau bisa hidup ya bisa diambil. Ini bisa diklik library, ada translation. Ini bukunya ada di sini sih sebenarnya. Ada merah putih. Ini di sini nggak ditulis yang menerjemahkan siapa. Cuman yang terjemahin lagi ngomong sebetulnya. Jadi yang nerjemahin bukunya saya sih. Udah gitu ya udah saya download. Pas kemarin saya lihat kenapa ini nggak bisa diakses. Ternyata bisa diakses ya udah. Ini bisa diakses ya BTW. Nah sekarang cara mainnya kira-kira kayak gini. Ilham bisa ngasih nama desanya nggak ya? Ntar pakai ini ya, link ui.com. Kalau mau nyoba-nyoba. Ya, nah. Pakai Google atau ISP Design ui.com, sign in. Saya bisa masuk harus. Oke, oke saya masuk. Desa Alila di NTT ya. Saya coba cari apps.
Saya butuh nama desanya soalnya butuh koordinat sih sebenarnya. Kalau tahu koordinatnya kasih koordinat lebih bagus. Desa Alil Alila NTT ya. Alor ya. Oke. Alila Alor Barat. Di sebelah mana itu tadi? Iya, Prof. Iya. Desa Alila, Kecamatan Alor Barat Laut. Ya, ini nggak kelihatan di sini desa. Ya pokoknya daerah-daerah sini kali ya. Ini ya Alila nih ya. Ini desanya ini kayaknya nih ya. Oh ini kantor desa Alila. Oke. Iya, iya, iya. Oke. Yang ada sinyal yang paling bagus di mana? Di lokasi kantor Desa Alila. Kantor desanya ada sinyal. Oke. Iya, iya, Yang Prof. Ada. yang mau disambungin yang mana? Dari mana? Ini Yang di sini di Bang. boleh di zoom, Prof. Zoom out. Zoom Ya, keluar atau zoom zoom out. masuk? Zoom out. Oke. Di Zoom sebelah out mana juga. kira-kira? Biar terjun kejauhan. Zoom Sebelah mana? Masjid Akbar Tulta. Ini. Oke. Nah, Iya, saya masuk sini. Oh, desa ini. iya, iya. Ini ya. Jadi kita pengen Iya, bikin Prof. sambungan antara desa yang ada Masjid Akbar Tulta sama sini ya, kantor desa Alila mau bikin sambungan. Oke. Nah, saya butuh sebetulnya cuma butuh gini doang sih. Ini pura-pura aja lah. Tapi nanti harusnya kita cari titik yang bagus beneran ini. Ini klik kanan, what's here. Ini ada apa di sini? Saya butuh berarti ada di mana desa? Mana nih? Ada di mana? Ya koordinatnya. Oke, saya masukin sini. Ini lokasi Masjid Akbarnya. Sekarang koordinat kedua, saya butuhnya koordinat si kantor desanya. Mudah-mudahan sinyalnya bagus di sini. Mungkin doa. Oke, saya saya udah punya dua koordinat nih ya. Ini koordinat masjidnya, ini kantor desanya. Kita akan bikin sambungan antara dua titik ini. Caranya, saya akan masuk ke sini. Tadi mana? Ini. Ya. Alah, siap. Aduh. Aduh, 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 aduh. Nah, maksa. Luar. Mana nih? Nggak masuk sih. Nggak ada. Masuk ke... Oh, ini dia. 037176. 037176. Oke, masuk. Jadi ini masuk. Trust this device. Alah, siap. Reload. Ya, nggak mau. Mau. Ulang lagi. Oke, udah masuk. Oke. Sekarang saya akan pindahin ini ke Desa Lila. Ini kondisinya di Jakarta nih, kelihatan Pangeran Tubagus Angke ini mah Jakarta banget ya. Ini dia bikin titik sembarangan di sini. Saya harus ganti titiknya sih sebenarnya. Saya akan klik ini, add point to point. Ini ada tambahin access point, add AP, add point to point, sama add fiber optic. Saya akan tambahkan point to point. Kalau AP buat nyebarin ya, ini ada dua titik, tapi ini titiknya di Jakarta.
Saya akan pindahin ke NTT. Caranya cuma diklik aja ini. Oke, sorry salah. Ada di bawah sebenarnya. Bisa gedein. Ini kalau ada koordinat, ini ada koordinat, ada dua koordinat. Koordinat pusatnya sama koordinat stationnya. Pusatnya saya bikin kantor kadesnya. Ini kantor kades yang bawah. Saya ambil ke sini. Oke, saya udah pindah ke kantor kades. Ini udah pindah kantor kades nih sekarang. Berarti ini udah pindah di kantor kades. Ini kelihatan merah karena nyambungnya ke Jakarta titik satu. Ini jaraknya hampir 2000 km. Sekarang satu lagi saya pindahin juga ini ke masjid yang tadi. Oke, ini ada di sebelah sini. Saya pindahin. Oke. Nah, ini nyambung, tapi tidak bagus. Ini berarti di sini ada, ini kalau kita lihat ada masalah. Di sini ada gunung. Kalau mau ngelihat masalahnya, kita bisa lihat. Ini kelihatan gunung-gunungnya di sini, kelihatan gunung-gunung. Ini posisi ada di gunung-gunung sini nih. Yang bikin gara-gara ada gunung bukit yang ini nih, bikin masalah nih. Oke. Nah, solusinya bisa macam-macam. Kita tinggiin tower bisa. Tinggi tower sini juga bisa. Solusi yang biasa saya lihat, saya pakai itu gini kira-kira. Ini kan ini ada gunung nih. Saya naikin aja towernya ke sebelah sini. Ke punggungan bukit ini. Gunung ini. Tuh, biru sekarang. Oke. Nah, caranya cuma kayak gitu doang sih. Udah nyambung. Ini jaraknya 4,7 km. Cuman ini radio yang dipakai radio mahal. Ini kayaknya Air Fiber 5X HD. Ini giga bps. Kenceng banget sebetulnya. Oke. Cuman ini radio yang dipakai mahal. Kalau kita mau ganti radio, pakai yang murah. Saya akan ganti yang pakai yang murah. Caranya adalah ini auto produknya saya matiin. Saya ganti yang ini. Saya klik. Ini saya tutup. Saya ganti sama Air Fiber. Sama Air Fiber. Air Max. Air Max itu murah. Biasa. Kita kan yang cari murah ya. Air Max itu murah. Oke. Cari yang harganya. Ini harganya $100 nih. Saya pakai yang ini aja ya. $100 nih harganya $99. Sejutaan. 1,5 juta lah. Ini udah. Kecepatannya tadi kan 1 giga. Ini kecepatannya sekitar 300-an Mbps. Oke. Tinggi tower 60 meter. Nah, ini masalah nih, tinggi tower 60 meter. Di sini tinggi towernya 27 meter. Oke, ini masalah. Karena tower 60 meter tuh mahal. Jadi teknik yang dipakai ini karena dia titiknya di sini, ini ada gunung di sini. Supaya kita bisa aman, supaya gampang hidupnya, kalau saya, ini kan di sini posisinya, saya akan pindahin towernya ke daerah-daerah sini. Cari rumah yang ada di situ, pindahin towernya ke situ. Nah, oh ini masih deh. Oke, tapi ini towernya saya turunin coba. Eh, Tower sih saya biasanya cuma 20 meter paling tall. Biasanya 12 meter. Ono murah. Jadi tower biasanya dijualnya tiap 5 meteran. Jadi misalnya saya 15 meter, jadi 3 stack. Ini merah nih. Oke, nggak connect. Atau kita cari yang di sebelah sini. Ini bagus. Oke, jadi cari rumah-rumah daerah sini. Ada yang bisa disambungin nggak? Terus ngobrol, boleh dong nyambungin di sini, bikinin tower, nah udah nyambung dah. Jadi kita pakai 15 meter, di titik ini kita turunin juga towernya. Oke, 15 meter juga. Oke, kita sama-sama 15 meter, jaraknya 15 meter. Nah, sekarang gimana caranya dari sini masuk ke kades tadi? Kadesnya ada di daerah sini, kalau nggak salah tadi ya. Nah, saya akan tambahin point to point. Ini point to point. Saya akan tambahin dari titik ini, add point to point ke, bisa geser ke sini. Ini kades. Jadi tower ini jadi relay. Dia punya, itu caranya kalau kita ngeliat masalah cuma gitu doang sih. Udah, nyambung.
Nah, sekarang modalnya berapa? Tower itu kalau di Jakarta ya, 5 meter tuh sekitar 1,5 juta. Kalau 15 meter berarti sekitar 1,5 kali 3 berarti sekitar 3, 4, hampir 5 juta towernya di sini. 2 titik berarti hampir 10 juta towernya aja. Radionya rata-rata sekitar 1,5 jutaan lah ya. 1,5 juta, 1,5 juta. Di sini ada 2 radio sih sebenarnya, radio yang ke arah sini sama radio ke arah sana. Jadi kira-kira jadi 10 juta towernya, tambahin radionya itu, oh yang di sini kita towernya bisa kita ganti nih sebenarnya, titik ini. Jaraknya cuma 700 meter, pendek banget. Kalau mau bisa pakai fiber juga sih. Bisa tarik kabel fiber ke sini kalau mau sih. Jadi kalau tower kemahalan, nanti dihitung aja kalau pakai fiber, bisa nggak? Kalau fiber tuh harganya cuma sekitar Rp800 per meter. Jadi fiber lebih murah sih. Jadi nanti narik kabel fiber ke sini. Tuh. Jadi ntar hitung-hitungannya gitu aja. Tower tuh 5 meter 1,5 juta. Kalau harga Jakarta ya, kalau harga di sana bisa mahal soalnya ongkos kirimnya bikin nyebelin. Oke. Terus radio sih fix. Radio kan sekitar 1,5 jutaan lah. Itu kira. Oke, sekarang saya ada pertanyaan. Tangerang Gunung Salak throughputnya noise-nya aman. Di tower semen ya. Iya, kalau ini towernya bukan tower semen, ini triangle. Towernya triangle yang harga 5 meter triangle kayak gini nih. Di towernya kayak gini. Triangle tower. Ini bentuknya kayak gini lah. Tapi mereka jualnya per 5 meteran ya. Ada yang 4 meter, ada yang 5 meter tergantung lah. Tapi harus dari pabrik yang sama gitu. Soalnya beda pabrik beda antar ukurannya. Jadi kalau beli tower 3 stack, pabriknya sama semua, jangan beda-beda itu aja. Kalau nggak pening kepala lu ukurannya beda-beda, pening langsung. Bentuknya kayak gini sih towernya. Ini bentuknya kayak mereka jual udah kayak gini sih. Jadi 15 meter aja, nggak usah tinggi-tinggi. Nah, kalau saya cenderung kalau cuma 700, ini jarak ini kependekan, cuma 700 meter, saya akan tarik kabel fiber. Jadi kan ini jaraknya cuma 1 kilo ya, 1.000 meter. 1.000 meter kali Rp800, berapa? 800 kali 1.000 itu berapa sih? 800 kali 1.000, sejuta. Mending kan tarik kabel fiber dari sini ke sini mah. Gitu. Jadi ini nggak usah pakai radio lagi. Lebih murah tarik kabel fiber ke sini. Gitu. Jadi sini udah fiber semua. Di sini juga nanti dari sini turun ke dalam desanya juga fiber. Ini kan desanya di bawah sini ya. Turun pakai fiber. Sini. Udah nggak pakai radio lagi. Radionya buat jarak jauh. Soalnya kalau 4 kilometer pakai kabel fiber lumayan. Lumayan juga sih. Soalnya bisa potong di tengah jalan gitu. Kepotong mobil lah, apa lewat lah, apa motong, kacau. Itu sih kira-kira. Aerial. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, aerial maksudnya udara, kalau burial itu maksudnya ditanam ya. Jadi aerial. Aerialnya juga aerialnya pakai pohon, bukan pakai tiang. Kalau mau ngelihat fotonya ada lah, saya juga ada foto narik kabel fiber. Nih RT RW net. Ini di Garut kalau yang ini ya. Saya kasih lihat foto beneran, ini beneran kita perjuangan ini. Oke, saya kasih lihat fotonya. Fiber optik di nih Garut, asik. Nih, ini manusia ya, ini pohon. Ini kelihatan hitam-hitam nih. Saya gedein. Ini waktu narik kabel. Nih kan, ini manusia, ini kabel fiber nih, yang ini kabel fiber nih. Ini 800 perak nih, semeter. Gitu. Ini kabel fiber waktu ditarik mah kayak gitu. Jadi nggak ditanam ya. Kalau ditanam soalnya semeternya berapa ribu, 3.000 perak semeter, dan tanam 3.000 atau 5.000 perak semeter. Jadi harga harga nanam sama harga fiber, murahan fibernya.
Jadi mikir-mikir ngapain gue tanam, udahlah tarik aja. Gitu ceritanya. Di si Pak Dadang lagi ngajarin anak SD fiber, ini orang geblek juga ya. Anak SD diajarin fiber optik, tengah arti, tapi dia pengennya sih siswi dia mah, aduh nyai-nyai yang dikejar. Nih liatin kabel fiber juga. Ini nyebrang ini ya, nyebrangin apa sih namanya, sawah. Gitu cerita. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada, aman? Ini kalau ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini boleh-boleh aja. Itu buat sambung aja. Ada pertanyaan dari Mas Ilham, alatnya cuma itu aja apa ada yang lain? Ya ada. Kita butuh router, apalagi ya? Oh, nanti kan butuh sambungan ke internet ya. Jadi butuh modem sih yang buat ke internet. Jadi nanti ada modem sambungan ke internet. Sarannya gini deh, tolong download tuh buku WNDW-nya di download, terus dibaca-baca gitu. Nanti kalau nggak ngerti minggu depan boleh nanya lagi. Itu aja ya. Silakan di-download buku WNDW, dibaca-baca. Kalau nggak ngerti minggu depan tanya lagi. Tapi intinya Anda butuh modem, butuh router. Nanti routernya naik pakai kabel LAN ke radionya ditarik ke ujung sebelah sana. Tapi kalau yang ini mah modem, router, tergantung modem posisinya di mana ya. Bisa kalau saya modemnya ditaruh di tower yang di sini kalau saya sinter. Modemnya saya taruh di sini nih. modem Modemnya taruh sini. Mudah-mudahan sinyal bagus di sini ya. Kan di sini bagus modem, terus pakai ini aja lah, mode di Tokopedia, modem modem 4G. Iya, yeah, 4G. Saya turunin modem 4G yang ada antenanya, para pakai antena ini nih. Kalau modem kayak gini doang rugi. Pakai modem sama antena yang antena Yagi. Antena Yagi. Beli modemnya sama antena Yaginya sih. Nah ini ada antena Yagi sini, dicolokin ke modem ini. Antena ada colokan SMA biasanya. Terus dimasukin ke modem-modem yang ini. Modem ini keluarnya kabelan. Kabelan ini bisa nanti dimasukin ke dalam WiFi-nya yang ada di tower tadi. Terus disambungin ke desa pakai parabola 2 biji turun ke bawah. Deh, jadi bentuknya kayak gini nih. Nih modem. Nih liatin harganya 380.000. Tapi ini 380.000 antenanya doang, bukan pakai modem. Antenanya doang 300.000. Cari yang antenanya, ini ada yang kayak gini. Ini yang buat, ini antenanya mirip sih, tapi yang ini antenanya buat antena 4G ya, 4G. Supaya sinyalnya bagus aja, jadi sambungin ke kampung. Tuh, beres ya. Sedangkan dibaca dulu. Itu bukunya lumayan, sekitar 200 halaman, 300 halaman lupa. Itu bukunya tebel, lumayan. Jadi lumayan detail dijelasin, cuman kalau ada apa-apa bisa tanya lagi. Oke, beres. Oke, terima kasih banyak. Saya udah jam 8 aja, nggak kerasa kan? Oke, saya tutup dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai minggu depan. Oke, ini saya tutup dulu ya.